Podcast Indonesia, kanal psikologi untuk bangsa. Hai hai hai. Perkenalkan, nama saya Aulia Nisa. Dan hai, saya Furi. jadi di sini kita ada segmen baru. Kita bikin segmen baru nih. Apa tuh Aul kalau boleh tahu? Namanya Chit Chat with Tendik. Yuhu, gitu. Pakai yuhunya nggak? Iya, Pak. Terserah deh, biar heboh aja ya. Terserah. Biar seru aja. Kita gak usah formal lah ya. Kita kan ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Jadi sekarang interview Furi ya. Dan yang formal-formal ya Kak. Ini agak tegang nih masalahnya. Iya, ini walaupun kita karena pertama kali, jadi mohon maaf ya kalau kita ini agak tegang gitu. Oke. Apa Ul? Nanya apa Ul? Kak Furi. Iya. Udah berapa lama kerja di Fakultas Psikologi tercinta ini? Aku atau saya? Aku aja lah ya. Aku aja nggak usah formal-formal. Atau gue? Enggak Kak. Aku udah kerja di psikologi itu tahun 2019 bulan Juli. Udah berapa tahun tuh? 3 tahun lebih. Ya? 3 tahun lebih. Ya udah gitu aja. Gitu aja kan. Oh ya kan pertanyaannya cuma itu aja. Itu aja. Kok bisa masuk sini sih? Kan katanya kamu alumni Fakultas Hukum ya? Iya. Kok bisa dasarnya di psikologi? Kan biasanya dari hukum ya jadi teknik hukum. Kenapa jadi teknik psikologi? Emang harus gitu ya dari Enggak hukum sih. harus teknik hukum? Enggak sih, itu teori saya pribadi aja. Kalau Aul dari mahasiswa psikologi jadi teknik psikologi berarti gitu. Iya betul. Enggak. Jadi gini ceritanya itu. Ini kalau jujur boleh gak sih? Boleh lah ya. Jujur aja ya. Ini tuh ketidaksengajaan. Kita harus jujur, gak boleh bohong. Karena bohong itu dosa. Oke, siap. Jadi kalau boleh jujur ya. Aduh agak mengakak ini ya saya. Kenapa? Gak apa-apa, ini ketidaksengajaan masuk sini. Waktu aku di Fakultas Hukum itu aku gak tahu psikologi di mana gedungnya. Ya sejujurnya parah banget. Ini kalau Bapak Dekan nonton, Pak Dekan tolong dimaafkan stafnya ini karena tidak mengetahui Fakultas Psikologi ini. Nah, parah. Awalnya ada lowongan lah karena aku kan sempat nganggur 1 tahun tuh. Pas tahun 2018 lulus. Kebetulan di sini aku kerja pertama kali dan sampai sekarang masih bertahan gitu. Jadi ya udah dulu tuh ya udah di psikotesnya segala macam interview, nggak langsung yang sekarang mungkin dibilang lebih gampang kali ya masuk sini kok. Dulu tuh susah, mau karyawannya aja susah kalau menurut aku ya. Harus ada psikotesnya. Psikotesnya apa aja? Banyak gak? Ada wawancara 3 sesi. Wawancaranya nanti ditunggu lagi hari berikutnya itu juga tunggu panggilan kan. Jadi ya udahlah hopeless kan kayak keterima nggak ya. Ya udahlah itunya aku yang terpilih menjadi sekretaris dekan. Tayang sampai saat ini ya. Sampai saat ini ya. Alhamdulillah. Betah 3 tahun menjadi staf dekan. Harus. Gitu. Gimana kesan-kesannya menjadi staf dekan? Kesan dulu aja. Kesan-kesannya. Gitu. Menarik sih. Jadi banyak belajar, sabar, tepat waktu terutama tuh. Terus harus disiplin. Karena aku kan orangnya kan yang asal kayak barang aja tuh asal naruhnya harus rapi tersusun gitu. Oh, kamu harus rapi kalau naruh barang. Sekarang karena udah kalau kerja dulu enggak. Sekarang dulu asal naruh. Itu dari hal-hal kecil ya. Ya itu kalau hal-hal besar paling yang tepat waktu harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, bel berbunyi. Ada bunyi bel ya sekarang. Ya cuma kamu ya yang ada sekretaris. Tapi itu ngebantu loh, itu ngebantu banget. Iya. Itu ngebantu. Itu namanya spesial. Panas spesial. Kayak itu nggak boleh sebut dong, nggak boleh sebut. Kecuali mau ada endorse ke sini ya guys. Untuk yang punya panas spesial. Gak boleh sebut. Kali aja buat makan siang tendik kan sungguh sangat berarti gitu. Terus berarti ada nyambungnya gak sama apa yang kamu pelajari dulu di Fakultas Hukum? Sejujurnya gak ada. Kan sekretaris juga. Oh iya, ada maksudnya kan? Ada kalau aku dikasih kerja kalau Bapak kan kadang suka coba bantu drafting nih kayak peraturan apa gitu. Itu ngebantu. Cuman kalau yang dari segi hukum aku bekerja di bidang itu yang enggak lah, beda jauh. Emang dulu Fakultas Hukumnya ngambil apa? Hukum apa gitu? Aku pidana. Hukum pidana.
Berat juga ya. Dulu pasti cita-citanya jadi pengacara ya? Enggak juga. Terus jadi apa? Hah? Cita-citanya dulu jadi Nggak apa? tahu, yang penting kerja aja. Kayak aku tuh orang yang nggak punya value, kayak ya udah gitu, sedapatnya aja. Cuman nggak boleh gitu sih, kita kan harus dipatokin nih kita mau jadi apa nantinya kan. Cuman karena memang pada dasarnya dari akunya awalnya kuliah nggak mau di bidang hukum, bukan keterpaksaan sih, tapi ya kan lama-lama orang belajar terus menarik. Cuman pada saat di bidang kerja kok aku kayaknya nggak di sini ya tempatnya. Cuman mungkin nanti kalau ada kesempatan aku apa kayak sambilan atau menjadi advokat atau apa itu kan bisa lah, karena kan udah pernah ujian juga segala macem gitu. Oh jadi dulu kamu tuh nggak pengen di fakultas hukum, nggak mau kuliah jurusan Dulu hukum. tuh aku Terus kenapa jadi daftarnya ke hukum? pilihan terakhir, Bu. Oh masuknya ke hukum. Iya, dulu Emang tadi milihnya apa aja? kalau negeri tuh aku sebenarnya lebih ke PR, Public relation. public deh. Public relation. Public Iya. relation. Terus ya udah. Kalau di swastanya aku sempat di LSPR kan. Gila. Daftar doang. Kalau lo di situ lo jadi Daftar doang. anak Daftar juniornya doang. Rachel V-nya. Gila. Beda jauh dong. Rachel iya, V-nya iya. kan 95, angkatan 2013. Oh iya, gue 96. Angkatan gue. Oh tua ya Anda. Enggak sih. Kan aku kayak Ya, Rachel V-nya. Ya gitulah pokoknya lah. Oh gitu. Jadi akhirnya tadinya mau LSPR, kuliahnya di Fakultas Hukum, kerjanya di psikologi. Tapi LSPR kayaknya gak ada fakultas hukum sih. Hah? Gak ada tahu. Emang? Oh enggak, maksudnya di public relation. Oh iya, awalnya mau public relation. Iya, sorry Ini ya, nanti salah klarifikasi nih. ya. Ini salah. Mohon maaf ya karena ini pertama kali. Jadi ngomong Iya tuh nih, suka kurang belibet briefing aja ya. gitu. Oke. Dadakan. Jadi semua serba tahu bulat. Dadakan. Kita aja nggak tahu abis ini mau nanya apa. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita pengalaman aja. Pengalaman ya. Jadi pertama kali maunya public relation, ya. Terus masuknya fakultas hukum, kerjanya di fakultas psikologi. Menarik, terus kan? Gimana? Gimana? Kamu kerja di sini tuh gimana, kesan-kesan kamu ada di fakultas psikologi, orangnya gimana gitu, kayak berhubungan sama orang banyak kan pasti. Ya. Gimana? Ya tiap tahun kan orang-orang kan ada yang keluar, ada yang baru kan. Karena aku termasuk yang pokoknya tuh ya beda-beda lah, kayak lama-lama bisa kenal karakternya masing-masing. Yang tadinya duh ini orangnya gimana, lama-lama kan kalau udah kenal, oh ini asik kok kayak gitu kan. Sama semuanya rata, mau pimpinan, mau teman-teman tendiknya, mahasiswanya pun chill semua. Asik. Jadi nyaman ya kerja di sini. Ya, nyaman. Cuman kadang suka keikut gitu. Kayak aku sebagai mahasiswa, jadi mahasiswa manggil gitu. Jadi manggil apa? Enggak, maksudnya kayak mungkin dikira aku mahasiswa kali ya. Oh. Jadi ada mahasiswa manggil aku gitu kadang. Sekarang selalu ke bawah. Tendik sama mahasiswa sekarang tuh karena sama ya. Iya. Terlalu akrab gitu. Jadi ya gitulah. Jadi gitu. Oke. Jadi Aul gimana sebagai alumni? Gantian nanya boleh dong. Emang boleh ya gantian? Boleh lah. Chit-chat. Oh iya kan chit-chat. Sebagai alumni ya. Karena aku alumni FH, kamu di psikologinya nih, dari gedung lama terus tiba-tiba gedung baru ada fasilitas semewah ini. Podcast apalagi tuh kita punya. Dulu aku masuk di psikologi itu belum banyak fasilitasnya, jujur aja, kayak gedungnya masih di ekonomi, di lantai 4 dan sangat-sangat terbatas. Terus kayak pas pindah kan wah keren juga nih psikologi punya gedung gitu. Akhirnya psikologi punya gedung. Terus abis itu punya ruang lembaga yang gede. Tadinya cuma seiprit gitu. Terus oh ya udah lulus. Tidak pernah terbayangkan kalau aku akan bekerja di sini lagi gitu. Tapi sempat kayak seru nggak ya kerja di dalam psikologi tuh, orangnya gimana sih? Karena kan kalau misalnya pas aku jadi mahasiswa tuh tendik-tendiknya kayak ya gimana sih, kayak sok cool gitu loh, yang nggak tahu ya, paling kenal ya si
itulah siapa namanya? Siapa? Mas Erwan. Yang Itu kita yang sebut terkenal banget loh. Papap gitu kan, Mas Erwan. Terus dulu ada yang Mas Dino kayak gitu-gitu ya, Mas Aris, akrab-akrab gitu, suka ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata pas jadi tendik di sini seru juga di sini, kayak kayak apa ya, kayak nggak seperti yang gue bayangkan. Apa kamu termasuk tendik yang so cool juga? Kayaknya enggak. Aku kayak sudah tidak ada itu aja. Tidak ada malunya. Kayaknya aku juga bingung kenapa aku menjadi seperti ini. Padahal dulu aku gak seperti ini. Kamu loh. dulu seperti apa? Dulu aku tuh orang yang pendiam. Bisa dibuktiin gak? Ada rekamannya Aul yang dulu. Sumpah dulu buat temen-temen gue di fakultas psikologi yang nonton gue sekarang, lo pasti tahu gue dulu kayak gimana. Gue itu mungkin gue kalau bisa kayak gini karena gue udah terlalu nyaman. Kalau gue udah terlalu nyaman, gue akan menimbulkan sifat asli gue gitu. Tapi nggak tahu tempat kadang ya. Iya, mohon maaf karena saking kenyamanannya, gak apa-apa. jadi suka nggak tahu tempat lah. Tapi kadang itu membuat apa ya? Kamu membuat energi yang happy gitu loh, Ul, kadang. Energi happy. Apa jadi ya? Gitu dong, aku jadi malu. Aku agak menyesal, mohon maaf nih yang nonton. Mohon maaf ya, ini podcastnya kan nggak terlalu formal ya, jadi santai aja lah kayak podcast biasa, kayak podcastnya siapa ya? Nggak ada. Podcast artis-artis yang santai aja gitu, yang nggak perlu formal. Yang penting itu. Ya pokoknya kita di sini tuh mau membahas kesan-kesan sebagai tendik kayak gimana. Tendik ya kalau dilihat mahasiswa ini tendik gimana sih kerjaannya apa? Sebenarnya kerjaan kita banyak banget. Jadi kalau misalnya chat-chat kalian yang gak kebalas, ini agak klarifikasi ya. Agak klarifikasi. Ya nggak apa-apa lah sekalian lah ya. Itu arti bukan kita nggak mau balas, tapi karena ketumpuk. Mohon bersabar. Mohon dimaklumi gitu. Karena kita juga banyak kerjaannya. Iya. Gitu sih. Oke. Lanjut, Ul. Lanjut. Jadi makan siang apa hari ini? Jadi kita sebagai tendik di sini kan pasti ada jadwal makan siang. Iya. Ya pasti yang semua kafe juga ada jadwal. Maksudnya kayak nggak cuma di fakultas psikologi di sini doang. Pasti kayak udah teratur lah istilahnya. Iya, jam 12. Dan selalu kuy nggak gitu, kayak kuy itu apa artinya ya? Artinya kita ngopi nggak gitu. Zaman sekarang kan biar ngopi-ngopi cantik kan. Tapi kopinya kopi apa? Ya udah. Kopi tuh gitu. Memories. Iya, memories. Jangan gitu dong, jadi nyanyi. Enggak. Dan untuk kopi memories itu kalau mau kerja sama di fakultas psikologi itu sangat diharapkan kita loh. Karena kalian akan pasti untung. Ini kita jadi promosiin promosiin biar banyak endorsan lah yang masuk. Kita kan cerita keseharian. Iya, kita cerita aja keseharian tendik tuh gimana, apa aja gitu. Tiada hari tanpa jajan itu rutinitas, pasti. Iya, itu pasti. Bohong, bullshit banget kalau orang, gue pengen ngirit, gue pengen diet, itu kayak udahlah, itu hanya angin lewat. Kalau udah menipis mungkin masih bisa bertahan. Kita nggak jajan. Oke. Nggak juga, ada yang menipis di tanggal tua, jajannya KFC. Siapa? Lu. Gue. Dulu jajannya KFC, McD, itlah. Ini tanggal tua. Kok Anda sebut merek? Oh iya, mohon ya, sekali itu gratis loh, itu gratis. Nanti yang lainnya bayar ya. Itu Anda yang lapar deh kayaknya. Mohon maaf, itu bisa nanti disensornya tut gitu. Kadang tuh bukan gimana ya, ya pengen aja gitu, kayak pengen aja ngeluarin duit ya. Ya enggak, bukan gitu. Padahal kita ada kopi gratis loh. Apa? Gopau itu apa? Iya, untuk teman-teman tuh harus tahu di sini kita punya antar makanan gratis, itu namanya Gopau. Go Mas Pauji. Gratis namanya ongkir Mas Pauji. Tanpa itu promo. Gratis ongkir. Nggak ada teks-teksan juga, teksnya seikhlasnya. Jadi enak lah pokoknya Gopau. Kita buatin aplikasi apa?
Boleh. Aplikasi GoPau. Mukanya Mas Pau berarti di download tuh. Mukanya Mas Pau di download. Aduh parah banget, parah. Jadiin aplikasi, siapa tahu langsung banyak. Siapa tahu mahasiswa juga mau beli. Tapi Mas Paunya langsung gempor. Tapi Mas Paunya langsung gempor. Itu gak cuma GoPau buat makanan aja, itu bisa buat kopi, kirim barang. Iya. Surat. Ini kenapa kita promoin GoPau? Mas Pau. Tadi lagi Mas Pau langsung terkenal. Ih, mana tuh GoPau gitu. Gitu. Oke. Terus serius. Kita serius. Ini kan podcast psikologi. Kanal udah psikologi opening lagi. Opening lagi. Ya kan biar ingat aja, biar terngiang-ngiang. Oke, terus abis itu kebiasaan psikologi apa? Di teknik ini, teknik psikologi itu kebiasaannya apa aja sih? Riweh aja. Riweh kenapa? Riweh aja. Maksudnya riwehnya tuh bareng-bareng gitu loh. Gimana tuh? Contohnya gimana riweh bareng-bareng? Gimana ya? Yang misal satu panik, dia minta tolong nih, pasti ikutan panik, minta tolong lagi ikutan panik. Tapi kita sama-sama ngerjainnya, nggak ngelihat job desk masing-masing kali ya. Jadi berbaur gitu. Ayo sini gue bantu. Iya sih, gotong royong. Gak gotong royong sih. Gak gotong royong. Kita bukan di lingkungan Pak RT. Mohon maaf. Bukan gotong royong ya. Kayak sama-sama saling membantu, gotong royong bukan? Iya sih. Gotong royong itu artinya apa? Ya. Coba kita cek KBBI ada nggak? Jangan bikin PR. Jangan bikin PR topik nih. Topik sama pap nih PR. Gitu. Terus itu sih kayak nggak ngelihat job desk masing-masing, maksudnya. Tapi tahu diri kayak mau bantu tapi tanya dulu lagi baik kerjaan nggak, kayak gitu. Itu sih kayak maksudnya mannersnya ada semua lah. Gitu. Itu kan penting, manners tuh di tempat apapun penting kan, kayak boleh minta tolong nggak, kayak gitu, atau lagi baik kerjaan nggak, kalau nggak ya udah deh, kayak gitu. Kayak pinter tuh sebenarnya urusan belakangan. Iya. Yang penting punya manners saja. Ya nggak sih, gue takut salah, bener nggak sih? Coba ya kalau salah, coba tolong di kritik ya, di komen, dia harus di komen. Kayak misal gue bantuin ini dong, kayak gitu, tanpa ngeliat nih orang sibuk apa enggak ya, kayak gitu kan nggak enak. Iya, gitu. Harus ditanya dulu apa sih. Tapi gue kayak sama lo enggak deh, lu bantuin nggak gitu. Gue habis tinggiin jatuhin sendiri. Nggak apa-apa, aku sudah biasa digituin. Bercanda. Ada yang bisa kita banting nggak? Iya. Ada yang bisa kita banting nggak? Oh banyak. Banyak banget yang harus kita banting. Bantu maksudnya tipe gitu. Terus ada nggak ciri khas teknik psikologi di sini gimana? Wah, ciri khas ya? Iya. Banyak sih, ya banyak lah. Sampai hafal. Lu juga pasti hafal kan? Coba sebutin dong. Kan namanya kita lagi podcast. Kalau lu antara gue ya, ciri khas itu salah satunya kan kuy. Enggak ciri khas. Apa sifatnya? Iya masing-masing teknik gitu. Kayak lu kenal misalnya topik yang buat yang nggak tahu topik tuh ada di belakang layar. Dia nggak pernah mau ikut ke depan kamera. Nanti suatu saat pasti dia akan podcast. Oke. Siapa dulu? Iya siapa aja. Topik gimana topik? Topik itu ya dia kalau ditelepon kadang slow respon sih. Slow respon ya. Yang penting WhatsApp yang dikerjain udah. Yang penting jadi apa yang diminta tolong. Gitu. Siapa lagi? Kuy banget anaknya ya. Kuy banget anaknya. Terus yang lain? Siapa? Kayak Mas Erwan. Lebih kuy lagi. Lebih kuy apa? Dia kuy apa? Dia kayak jarang jajan kopi ya dia. Dia suka hilang-hilang di ruangan di mana aja, tapi mau dibutuhin. Laki-laki soalnya. Mau dibutuhin ada. Oh dia suka ghosting. Ini curhat Anda apa gimana? Coba tanya Mas Erwan sendiri gimana panggil. Enggak. Kalau Mas Erwan ya itu ciri khasnya ya lu tahu sendirilah. Ketawa ya. Gitu ya. Tapi Mas Erwan gitu gak? Tapi dia selalu dibutuhin semua orang dan ada. Dia mau sesibuk apapun ada. Gitu. Terbaik banget Mas Erwan. Love Mas Erwan. Buat Mas Erwan. Siapa lagi? Mbak Astri. Wah itu udah out of the box. Kenapa tuh? Udah top leader kayaknya. Itu udah
Ya. Itu udah supervisornya HRD. Paling sabar. Iya sih, paling Ngajarin sabar, teknik paling kayak baik. Yang receh-receh kayak kita. Walaupun kalau lagi kesel ngedumel Iya, gitu. ngedumelnya. Ya wajar lah, kita juga kalau kesel ngedumel. Iya. Gue juga kalau kesel udah bukan ngedumel lagi. Terus siapa lagi ya? Tadi baru siapa, Mbak Astri? Mbak Alia. Mbak Alia. Keuangan, bagian keuangan. Ciri khasnya galak. Tapi wah, Galak tapi lembut hatinya. kalau udah kenal gemes lu. Ya gemesnya tuh positif ya, kayak Iya. ya baik banget anaknya. Terus bisa diajak kerja sama. Ciri Oke. khasnya tuh kayak Ngomong banget. ngomong. Mbak Astri sama Mbak Al kuy banget ya orangnya. Kuy abis. Kuy abis Parah. Lebih lagi kuenya. Oke. Terus kalau siapa? Mbak Dina nih yang kita sebut Aduh, Embun. itu ngomongnya kebangetan udah. Keibuan banget ya tuh, Embun tuh udah bener-bener kayak Bun keibuan itu kan banget. kalau manggil aku nak, sama kayak papap nak gitu. Gitu. Ya udah. Ketahuan yang tua yang mana kan jadinya. Intinya Oh, itu iya. ketahuan yang mana orang tua jadinya. Tapi ada loh kayak udah walaupun udah punya anak tapi nggak kayak keibuan. Halo? Gue. Gua. Guys, percaya nggak Aul udah punya anak tapi beginilah kelakuannya. Kita punya anak satu. Tapi kalau di mall-mall anak gue suruh manggil kakak. Sumpah beneran. Enggak dong. bisa dimaki-maki lah saya sama suami saya. Ini jadi ini ya Apa? impression Oh, iya. orang-orang. Terus siapa lagi? Siapa? Mas Jamal. Mas Jamal kan Akademik. alumni juga kan. Iya, Mas Jamal tuh senior gue. Dulu dia di bagian perpus. Dan dulu paling kocak dia. Paling sekarang nggak kocak berarti. Enggak, maksudnya sekarang kocak juga. Mas Jamal parah banget. enggak Mas Jamal itu pokoknya paling kocak juga. Pokoknya ya nggak mungkin kita sebutin satu-satu kan, banyak banget. Jadi makin kesini kan makin banyak orang-orang baru, Iya. muda-muda. Dulu tuh aku paling bontot kayak di sini. Ternyata aku pecat telur, Irul masuk. Irul ya. Jadi Terus sekarang ada banyak lagi kan yang iya, paling makin bontot banyak. siapa tuh? Kayak Intan enggak Kiki. 99 tuh. Nisa Tuh. 98. Sebut Ada, mohon maaf itu suaranya Nisa ya karena saya Dulu menanyakan tuh aku ke kayak, Nisa. oh, aku udah paling kecil di sini. Gitu. Udah. Tahunya sekarang ada yang Iya, paling kecil ya. paling Si kecil. Irul tuh buat yang nggak tahu namanya Irul itu di bagian perpustakaan. Kalian pasti bisa menemukannya. Ya. Dengan mudah menemukannya. Si paling gemoy. Tergemoy dia. Itu si paling gemoy. Oh ya, terus ada satu lagi teman kita yang baru resign. Iya. Kita sedih banget. Itu tersedih. Itu namanya Nurul. Itu dia di bagian PPM. Ruangannya di perpus juga. Tuh dia sekarang udah resign. Mana nih Nurul nih? Kita video call apa? Enggak Bilang dong, kalau kita lagi lagi kerja. podcast. Iya, Nurulnya lagi kerja. Iya, jadi nggak bisa kita undang deh nanti. Jadi rencananya di Chit Chat with Tendik ini kita akan podcast dengan seluruh Tendik untuk menanyakan gimana sih kesan-kesannya di Fakultas Psikologi ini, bekerja di Fakultas Psikologi ini gitu. Pengennya sih gitu ya guys, doakan saja supaya istiqomah. Yang mau aja, Yang mau aja, kayaknya. yang mau aja ditanya-tanya Aul. Tapi seru tahu di sini. Jadi nanti itunya tetap gue. Ya enggak lah. Ya terserah. Ya, Siapa yang mau bisa nanya? aja, boleh aja siapa yang nanya, nggak harus. Gak mungkin kita berdua Nggak doang harus isinya Aul. kita doang. Iya, kalau kita berdua doang nanti kita famous. Ntar kita kayak Rachel Fainya kan jadi sibuk kan. Enggak, ini kepanjangan nih. Ini mikir terlalu panjang kayaknya. Rachel Fainya mah kan nggak punya podcast ya. Siapa yang punya podcast ya? Banyak. Deddy Kobuzer. Iya. They close the door. Ini enggak ada. Beda, itu tetangga. Iya, itu tetangga ya. Pokoknya nanti dengan mudah-mudahan kita berharap podcast psikologi ini bisa meledak. Amin. Bisa. Kita ada di Spotify juga loh. Oh iya. Hmm. Ada di Spotify juga. Panik gak lo? Ntar kita suara gini doang masuk Spotify. Wow, aku belum siap famous nih guys. Belum siap terkenal. Tau gak buat temen-temen gue Buat pengantar sleep call. Oh iya. Kayak gue tahu siapa itu. Enggak guys. Enggak. Pokoknya ini gue malu dah kalau teman-teman gue nonton. Apa kayak, dah? ini kayak ya Allah apaan sih gitu. Ini so asik gitu.
Emang iya bukan? Kayaknya iya deh. Emang gue so asik deh. So asik gak? Banget. Kayak so asik. Nih abis ini mahasiswa-mahasiswa yang nonton pada nanya, ih mana sih yang namanya Aul nih? Itu udah siap. Sih yang Itu namanya lo Aul berarti artinya lo gitu. famous Kayak ih so asik banget orangnya gitu. Tapi gue asik kok guys anaknya, bener deh. Kayak ini don't judge people by the book. Salah ya? Apa sih? Don't judge people by the book, by cover. Don't judge a book by its cover. Mohon maaf karena asal keluar aja, yang di mulut asal keluarin aja. Namanya juga podcast, namanya juga guyon. Kita tadi guyon kayaknya. Kita guyon mulu. Semua di sini, tapi di sini seru kerja di sini tuh nggak terlalu serius banget, santai tapi serius. Ada waktunya guyonnya gitu. Ada waktunya santai, ada waktunya kerja yang sehari kerja banget, tapi ada yang waktu sehari ya udahlah bisa disambil. Bukan bercanda ya, tapi kayak udah santai aja. Iya santai tapi serius, walaupun kita lagi hektik tuh masih bisa guyon-guyon tipis lah, bisa guyon-guyon tipis kayak gitu sih. Terus apa lagi? Terus di psikologi tuh suka ada jalan-jalan gak? Kalau pas saya sih belum ya. Mungkin dulu iya nih aku juga belum dulu setahu aku sepenggal cerita-cerita mah asik sepenggal. Bener gak sih bahasanya? Sepenggal. Sedenger cerita mah ya, jalan-jalan kemana? Ke Bekasi. Cakep. Gue belum jawab kan. Aku belum jawab. Iya, jalan-jalan kemana? Ya dulu kan kalau diceritain kan ada yang ke Lombok, ada yang ke Bromo. Ika seru banget sih. Iya. Kita nggak mau ada jalan-jalan ke Bali gitu? Ada. Sun. Ini masih ada. Jalan-jalan ke Bali. Nggak tahu, coba aku tanya bapak ya. Dibayarin nggak? Coba kamera. Aku bukan. Tolong dong. Kita butuh healing tipis. Tolong dong siapa? Siapalah yang bisa nolongin kita. Mau kemana kalau rencananya psikologi ngadain jalan-jalan? Mungkin bisa jadi rekomendasi Bapak Ibu dosen. Aku pengennya ke Bali Matraman. Hah? Enggak, Bali aja. Ih garing banget ya. Sumpah itu kalau ada efek tuh langsung krik gitu. Coba deh dipakai efek krik. Gue mau ketawa kok tadi. Iya. Oh iya makasih ya. Jadi mau ke Bali apa Matraman? Ke Bali. Ada apa dengan Bali? Pengen aja ke pantai Bali, itu kan belum pernah ya, walaupun kata orang ya tapi gue apa aja deh, kemana aja deh, yang penting gue jalan-jalan. Gue kan ekstrovert banget anaknya, kayak harus jalan-jalan gitu, kayak suka jalan-jalan berpetualang kemana-mana gitu. Jadi ya kemana aja asalkan bersama-sama Tendik Fakultas Psikologi. Udah cinta banget ya? Apa? Udah cinta banget. Cinta banget lah. Parah. Kita tuh harus mencintai pekerjaan kita gitu. Dan pertemanan, pekerjaan, lingkungan kita. Do what you love, love what you do. Tau gak itu apa? Apa? Yang botolnya papap yang hijau. Oh iya papap, tolong dong botolnya taruh sini. Botol merek Pip. Apa? Sumpah. Merek apa? Lock and Lock. itu di do what you love. Do what you love. Love what you do gitu. Ntar di insert gambar aja di botol papap. Di botol papap. Coba nanti kita fotoin botol papap. Botol papap. Untuk yang nggak tahu papap itu adalah Mas Erwan. Kita so asik aja manggil dia karena dia tua. Dia adalah bapak dari kita semua, jadi dipanggilnya papap. Iya, betul. Gitu. Terus apa lagi? Aus loh. Ini nggak ada sponsor kopi Memories. Di sini harus bersih. Oh iya, di sini nggak boleh. Kita tuh bersih banget loh ruangannya, beneran. Kemarin, aku sedikit cerita ya, kemarin kan pas ada guru-guru BK ya, katanya ada guru-guru BK. Pas ada kunjungan guru-guru BK tuh, kan di bawah, pas di lorong tuh yang di ruangan aku, ruangan. Kan, di tempat aku kayak suasananya homey, bersih. Terus aku bilang, Masya Allah, Ibu, anaknya kuliah di sini aja gitu kan. Ya anak saya udah selesai dua-duanya kuliah, udah kerja ya. Kuliah lagi deh. Terus ntar mau ada prodi S2 kok Bu gitu ya. Di pertimbangan. Cuman maksudnya kan first impression orang masuk sini gitu. Itu bersih, perlu banget kayak bersih.
nyaman gitu ya. kayak gitu. Dan emang kita di sini menjaga kebersihan banget gitu. Di sini juga banyak loh fasilitasnya, kayak ada ruang podcast, ada ruang studio untuk kalian mau talk show tipis tuh kan bisa juga, kayak yang mau famous gitu, pengen ada acara famous sendiri kayak Aul. gitu. Enggak dong, jangan gitu. dong. Gue enggak mau famous. Gue mau terkenal. Sama kan? Sama ya. Keselnya. Ada Ya. mau nimbuk nggak? Ada studionya, terus ada ruang kelasnya juga bersih-bersih. Kita belum cerita yang kalau Tendik tuh tiap Jumat ngapain. Oh iya, Jumat berkah. Iya, kita juga mengadakan Jumat Berkah itu kayak, tahu nggak kalian kalau zaman SD tuh suka amal kan setiap Jumat. Nah itu kita mau mengadakan, kita sudah mulai sebulan ya, sebulan kemarin udah mulai Jumat Berkah, supaya kita berkah aja semuanya. Amin. Rezeki semua orang di sini yang diamalkan, dan itu kita amalnya untuk bagi-bagi makanan ke OB, ke orang-orang yang di jalan kayak gitu. Terus apalagi ya, di sini juga kita bisa main tenis meja gitu, ada fasilitasnya kayak gitu, main raket. Tuh yang suka main tenis, badminton. Oh ya, sorry ya. Aduh, aku tuh nggak pecinta olahraga soalnya nih. Iya. Guys, aku pecinta lagu. Jadi lagu apapun yang lo ini gue kayak gini karena nggak ada orang-orang di sini ya. Tapi kalau ada orang-orang lain yang nonton gue, ciut gue. Betul aja, orang-orang tuh pada di situ di belakang. Iya, itu gue langsung ciut. Udah, gue nggak tahu ngomong apa. Kayak gitu. Gue tuh jago kandang sebenarnya. Jago kandang banget, say. Oh iya, terus kita mau ada international conference. Apa judulnya? ICP IBS. Kepanjangannya? International Conference Psychology. Nggak tahu lagi, sorry. Gak hafal, say. Ditayangin aja apa? Cek HP dulu boleh? Enggak tahu. Gue kan gak pernah bisa nyebut nama panjangnya. Kalau gue sebutnya ICP IBS. Ya. Jadi gabungan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu online? Iya, itu online guys. Jadi buat yang kalian yang suka nulis-nulis jurnal penelitian internasional yang jago-jago, buruan deh segera daftarin ke ICP IBS ini, karena itu acara keren banget. Dan tentunya ada kita-kita. Iyalah, tentunya ada kita-kita semua. Kalau yang kemarin tuh TIN namanya, Temu Ilmiah Nasional. Itu sukses loh acaranya. Itu sukses banget loh gitu. SBL. Sukses banget loh. Ya, ada yang bersin. Siapa yang bersin? Mas gak tahu. Itu kedengeran soalnya. Kedengeran gak? Masuk gak? Iya gitu. Ada ICP IBS. Nanti ada banyak speaker yang akan ngomong, maksudnya pembicara ya, bukan speaker yang buat itu, bukan keynote speakers. Ada speakernya, ada banyak, ada dari luar negeri tentunya. Iyalah, namanya juga internasional. Iyalah, itu keren sih. Kemarin aja Tin sebenarnya acaranya tuh tim nasional, tapi kita mengundang keynote speakersnya dari Australia kan, Prof Monica Whitney ya, Whitty. Prof Monica Whitty. Keren pokoknya. Keren banget. Keren. Tin psikologi itu. Terus nanti bahkan ada gestarnya nggak kira-kira? Mau siapa gestarnya, Aul? Siapa tahu ada dari Maroon 5. Wow. Justin Bieber. Belum kayaknya itu. Belum. Ya, tapi kan kita nggak tahu. Oh iya. Siapa yang ngundang? Makanya harus daftar dan harus ikuti acaranya dari awal sampai akhir. Gitu, biar tahu ada gestarnya nggak gitu. Iya, gitu. Itu acaranya dimulai kapan? November. Tanggalnya masih dirahasiakan. Jadi di follow aja Instagram psikologi.up. Karena di situ ada info-info tentang akademik, acara-acara di Fakultas Psikologi, semua ada di situ. Tuh pokoknya humasnya the best. Humasnya belakang layarnya tuh the best banget. Mbak Kisti, Intan, topik love. Itu topiknya ada di situ juga. Topiknya ada. Kayak agak ngeri, topiknya takut ya. Topiknya takut. Gitu. Terus kita ngomong apa lagi nih? Apa ya? Udah. Apa? Ini ada nggak
ini ada nggak podcast yang kayak gini kayak kita ngomongin apa nih? Udah. Ada ngomongin. Apa lagi dong? Banyak tentang tendik tuh. Pokoknya mungkin aku nggak tahu ya, kadang ini di fakultas ini doang atau fakultasnya yang tendiknya tuh ya udah kayak bukan sama orang lain gitu, paham gak sih? iya. Kayak, Bahkan sama dosen pun kita udah kayak temen aja gitu. Tapi tetap aja ya kita tahu batasan gitu, kapan kita harus bercanda, dan bercanda kita juga tahu lah. Kita diri. bercanda sama dosen, tahu bercanda sama temennya gimana gitu. Jadi kita di sini no baper-baper club. Ya walaupun adalah kadang-kadang baper lah. Ada sampai live group tuh. Itu lu ngomongin diri lu sebenarnya. Itu sampai live group. Ya drama-drama dikit supaya dipancing. Lu kenapa gitu. Oh, mau banget ditanya anaknya. Biasalah cewek kan kayak gitu. Emang lu kalau marah gak gitu ya? Gak pengen ditanya. Lebih parah Furi gak kenapa gitu. Iya, cewek Furi kan. kenapa? Iya cewek. General. Furi kenapa gitu. Dulu tahu gak kalau zaman SD kalau ada yang nangis, kamu kenapa? Sama aku ya? Sama aku bukan? Sama dia? Sama ini? Semuanya gitu. ditanya. Semua ditanya. Dulu kayak gitu gak sih lo waktu SD? Enggak. Dulu kayak gue yang nangis bodo amat deh. Ih, enggak, maksudnya kayak ada punya peri kemanusiaan. Beda SD-nya. Ah? Beda SD-nya. Lu gak gitu? Gak tahu, gue gak ingat apa lah. SD gue doang ya? Masa kayak gitu masa gak? Masa lu ditanya temen nih, kenapa? Sama aku ya, sama siapa? Iya kan kalau orang lagi nangis yang mungkin jawab dong pasti. Gue malu deh, kayak podcast ini gak usah ditayangin. Iya, belakang-belakangnya gak usah. Dan cerita cut tendik aja udah. Gitu. Ayo, ya. Kayak gitu, lu gak pernah kayak gitu? Gak ada. SD gak pernah? Enggak. SD lu dimana sih? Budi Luhur. Oh iya, Swasta TK, ya? SD, SMP, SMA aku di Budi Luhur. Terus? Ya udah. Dulu aku mau kuliah di situ, di Univ Budi Luhur juga. Tapi kayak gue gak. Oh pantesan, soalnya kan lo anak swasta yang high class. Kalau gue kan negeri yang ada ayam-ayam warna-warni, tau gak lo? Tahu. Iya kayak gitu. Lo gak beli kan? Ya masa dijual di sekolah? Ih gak tahu. Sumpah. Ih gak tahu. Dulu tuh ada ayam, anak-anak ayam piyik terus dipilok. Tahu gue yang ada warna ungu. Iya warna Ijo. merah, kuning, hijau yang Iya tapi itu kan menderang gak mungkin dijual di sekolah dong. Di sekolah, di depan sekolah. Ya enggak lah. Ih enggak lah. Makanya jadi SD negeri. Terus di SD gue tuh ada minuman yang plastiknya tuh ditarik dulu sampai panjang baru ditaruhin airnya. Buat apa? Supaya panjang aja. Enggak. Supaya lucu aja. Di sekolah aku gak ada. Sumpah. Ya makanya itulah perbedaan sekolah negeri dan swasta. Jangan gitu, nanti iya. kamu dihujat. Oh iya enggak, sorry. Maksudnya swasta tuh kan high class. High class juga, swasta juga keren. Itu bisa di-cut aja gak nanti? Capek banget yang editnya. Kasihan kita ngomongin Pinter Tendik lagi aja yuk. Iya gitu. Ya kan kita ngomongin bebas aja. Gitulah intinya. Mau tahu apa lagi tentang tendik? Apa yang harus kita bagikan lagi tentang tendik? Kebersamaan kita. Gitu kalau ada yang ulang tahun. Oh iya itu udah heboh. Dan suka bocor-bocor. Pasti ada yang suka bocor. Karena tuh kita punya grup. Dalam grup ada grup lagi. Ada grup lagi. Orang-orangnya itu lagi. Ya biasalah grup dalam grup gitu. Orang-orang itu lagi. Kadang aku juga capek gitu. Banyak banget grup ini. Tapi gue sampai lemot. Apa kabar HP gue? Iya banyak banget. Grup ini, grup itu, grup ini, grup itu, grup itu. Cuma buat ulang tahun. Kemarin untuk farewellnya Nunu tuh ada lagi gitu. Itu yang bikin kamu? Embun sebenarnya. Oh. Embun itu siapa ya awal? Enggak. Sorry. Ini harus diklarifikasi mumpung ada orang. Itu sebenarnya yang bikin topik. Tapi pakai HP saya. Langsung klarifikasi. Gitu ya. Sorry ya Embun aku gak bermaksud. Itu sebenarnya topik yang bikin. Tapi pakai HP aku. Orang-orang pada marah ke aku. Ini apa lagi sih? Grup apa lagi gitu. Iya, gitu jadinya. Terus di tendik ini tuh yang itu aku yang apa? Ini semua podcast isinya Aul. Temanya Aul Yanisa. Jadi namaku Aulianisa Nasiti selalu salah Ayuning Tias. Gitu, itu nama tengahku. Bangga lagi gue. Ada Jaya. Itu sorry, itu saudara gue. Ntar saudara gue nonton, wah nama gue nih.
Yang terkenal jadi saudara lu. Iya, ntar yang kenal jadi saudara gue. Jadi Jaya. Itu gara-gara ulang tahun psikologi tuh gue bilang Jaya. Nah iya. Ke Bekasi sama Elis tuh Gigi. Gak usah disebutin lagi ya, kalau mau lihat cek aja. Cek aja yang ulang tahun psikologi gitu. Ya gitu. Udah. Gantian dong, lo yang ngomong, gue capek dah. Apa udahan? Terserah, udahan aja. Udahan. Terus tutupnya gimana? Lu ada capeknya Gue capek ngomong, tapi gue gak bisa berhenti ngomong. Kenapa ya? Gak tau, coba tanya ke diri lo. Coba psikolog mana ya? Gue disini kan banyak psikolog nih. Coba Mbak Kisti tolong aku kenapa nih? Aku capek ngomong sebenarnya, tapi aku gak bisa berhenti ngomong. Kayak kalau diem tuh gak bisa gitu. Diem gitu. Aku bener-bener yang gak suka banget diem. Gak suka banget sepi sendiri. Aku ke toilet aja harus ditemenin. Ya jadi itu awal ya, fun fact-nya, dia kalau dari lantai 2 minta temenin ke toilet itu harus di lantai 1. Kalau nggak ada orang yang jawab di grup, dia tunggu sampai orang ada yang jawab. Gue nggak tahu dia tuh jadi. Terus tuh pernah gue dari ruang rapat, gue pengen pipis, padahal ke toilet tinggal ke kanan, belok ke kanan. Ya. Gue ke kiri dulu, masuk ke ruang PPM, gue panggil Nurul yang buat dari temenin itu untuk temenin ke toilet. Sungguh sangat gak bisa sendirian itu gue. Ini jadi curhat Aul. Oh berakhirnya sedih ya. Ya itulah gue. Ya udah kita tutup aja ya. Udah kita tutup aja. Makin karena kita soal yang ngomongnya. Iya kita topiknya sudah kemana-mana. Walaupun topik di situ, tapi topik pembicaraan sini sudah kemana-mana. Jadi kita tutup aja ya, berhubung aku juga capek ngomong. Tapi harus gitu di podcast, nggak boleh ada kata capek. Iya, nggak boleh ada kata capek. Kita narasumbernya nanya kamu lagi yang di hidup ini nggak boleh ada kata capek. Iyalah, kita harus kerja iyalah, gitu. cuan gitu. Betul. Dan jangan lupa beribadah, say. Oh iya, Masya Allah diingetin. Masya Allah, kita harus mengingatkan hal-hal yang positif. Harus life jadi balance. Di podcast di psikologi itu bukan cuma dunia doang, tapi akhiratnya juga. Ya Allah, Masya Allah, Adit bahagia banget punya istri kayak gini. Bohong. Padahal gue cuma ngingetin ibadah doang. Gak apa-apa. Yaudah. Oke deh guys, untuk sekian dulu untuk sesi chit chat with Tendik kali ini. Walaupun udah lama nih ya, udah setengah jam ya, hampir sejam. Terima kasih loh Aul sudah mengundang saya. Mengundang yang otodidak ini, otomatis apa sih? Pokoknya yang mendadak ini bener-bener gak ada plan ini kita mau bikin podcast kayak gitu. Jadi mudah-mudahan aja nanti ada tendik-tendik lain yang mau bikin podcast ya. Amin. Dan terima kasih untuk topik dan Papa atas kesempatannya. Kalau nggak ada kalian, kita bisa apa? Kita nggak bisa di sini, kita nggak bisa merasakan meja podcast ini yang keren banget loh gitu. Ya Allah, bisa ditarik nggak lo segera? Ini gue udah capek. Ya udah, terima kasih. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Dadah.